Selamat datang di Sans Channel. Di video kali ini kita akan menceritakan alur film The Pirates: The Last Royal Treasure dari negara Korea Selatan. Film ini menceritakan petualangan seru sekelompok bajak laut yang mencari harta karun peninggalan dinasti kerajaan Goryeo. Dinasti Goryeo memiliki harta karun kerajaan yang dipercaya nilainya bisa menciptakan satu kerajaan baru. Di mana sebelum dinasti Goryeo hancur karena kalah perang, jenderal terakhirnya membawa seluruh harta kerajaan menyeberangi lautan untuk disembunyikan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan alur cerita film action komedi tentang petualangan bajak laut mencari harta karun tersebut. Film diawali dengan sekelompok bandit yang terapung di tengah lautan yang berhasil kabur dari kejaran pasukan, di mana mereka semua kesal dengan sang bos bernama Womuchi yang mengatakan mereka dikejar karena hanya mencuri sendok kerajaan. Di tengah keputusasaan mereka, muncullah kapal bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Rang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, kelompok bandit tersebut ikut menjadi awak kapal Kapten Rang. Akan tetapi, Womuchi merupakan seorang yang tidak mau diperintah oleh orang lain. Kapten Rang merupakan bajak laut yang sangat kuat dan pintar. Dia membuat kapalnya terlihat seperti kapal nelayan untuk mengelabui musuh. Di mana kapal bajak laut Jepang yang muncul di depan mereka juga terkecoh. Womuchi yang ingin terlihat lebih hebat di depan Kapten Rang ingin menaklukkan kapal Jepang hanya bersama anak buahnya. Akan tetapi mereka malah terlihat sangat konyol. Walaupun pada akhirnya Womuchi bisa menghadapi mereka semua dengan sendirinya, bajak laut Jepang akhirnya menyerah. Tetapi setelah diperiksa, seluruh kapal tidak memiliki harta karun ataupun makanan untuk dijarah. Kemudian seorang anak kecil mengatakan bahwa mereka ke lautan untuk mencari harta karun, yang membuat Kapten Rang dan semua awak kapal penasaran. Kemudian anak kecil itu mengatakan bahwa peta harta karun sudah diambil akui salah satu anak buah Kapten Rang. Setelah melihat petanya dan berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk mencari harta karun tersebut. Di tempat lain, Yi Bang-won, salah seorang komandan pasukan, bertemu dengan Bu Heung-so, seorang mantan pasukan dinasti Goryeo yang berkhianat. Di mana Bu Heung-so meminta izin untuk mencari harta karun peninggalan dinasti Goryeo, di mana dia menjanjikan Yi Bang-won bisa menjadi rasa Joseon dengan harta tersebut. Maka dimulailah pencarian harta karun oleh dua kelompok, yaitu kelompok bajak laut Kapten Rang dan Bu Heung-so. Setelah sampai di sebuah pulau sesuai lokasi di peta, Womuchi meledek Kapten Rang yang karena kelamaan di laut tidak mengerti mengenai daratan. Dan bersama anak buahnya, dia yang akan memimpin mencari harta karun tersebut. Akan tetapi, Womuchi malah terlihat konyol karena malah diseruduk oleh kawanan sapi yang sedang berlarian sampai jatuh ke bawah tebing. Secara kebetulan, Womuchi malah menemukan peta harta karun yang sebenarnya. Kemudian terjadi lagi perdebatan antara Kapten Rang dan Womuchi mengenai siapa yang menjadi pemimpin dalam pencarian harta karun. Yang mana seluruh anak buah Womuchi malah memilih Kapten Rang. Womuchi yang kesal ditinggal sendiri mencuri kembali peta harta karun tersebut, di mana dia ketahuan oleh Maki yang malah ikut membantunya. Kapten Rang yang tahu hal tersebut mulai mengejar Womuchi. Maki kemudian mengatakan kepada Womuchi untuk menunggu di atas gunung karena pasti akan dikejar Kapten Rang dan akan memberikan sinyal apabila keadaan sudah aman. Akan tetapi Maki berbohong dan malah pergi ke seorang bangsawan dan berpura-pura menjadi Womuchi untuk menjual peta tersebut. Di sana Maki bertemu dengan seorang wanita bernama Hageum yang juga berpura-pura menjadi Kapten Rang. Tak berselang lama, Kapten Rang tiba-tiba datang kemudian menangkap Maki dan Hageum. Di dalam kapal, Kapten Rang terpaksa bekerja sama kembali dengan Womuchi karena peta harta karun tersebut hanya dapat dibaca oleh perwira dinasti Goryeo, yang mana Womuchi lah satu-satunya mantan perwira dinasti Goryeo yang berada di kapal tersebut.
Wumuchi mengatakan bahwa petanya tertuju pada gua bawah laut, yang mana Kapten Rang juga mengetahui tempat tersebut. Ia mengatakan perjalanan ke sana berbahaya dan walaupun dengan perasaan yang takut, mereka pun tetap memutuskan untuk berangkat. Sesampainya di lokasi, mereka menyelam untuk menelusuri sungai bawah laut. Akan tetapi di sisi lain, Bu Hengso dari jalur darat juga menuju gua tersebut. Sesampainya di dalam gua, mereka sangat senang menemukan banyak perak. Akan tetapi Wumuchi tidak puas dan mengatakan bahwa harta peninggalan dinasti Goryeo tidak mungkin hanya perak dan harusnya banyak emas. Mereka pun mencari emasnya tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian Wumuchi penasaran dengan bendera bergambarkan wajah goblin. Akan tetapi tiba-tiba terdengar ledakan yang membuat gua bergetar, di mana Bu Hengso dan pasukannya sedang meledakkan pintu masuk ke dalam gua. Pada saat mereka semua panik, Maki tidak sengaja melihat bendera tersebut dan membaca gambar yang ada di bendera, yang ternyata adalah sebuah peta harta karun yang sebenarnya. Akhirnya pintu masuk gua pun jebol sehingga pertarungan antara bajak laut dan pasukan pemberontak tak terhindarkan. Kapten Rang berusaha untuk menahan pasukan pemberontak dan menyuruh anak buahnya meninggalkan mereka dan kembali ke kapal. Kapten Rang akhirnya pingsan karena reruntuhan batu dan pada saat akan dibunuh oleh Bu Hengso, Wumuchi pun menyelamatkannya dan bertarung dengan Bu Hengso. Ternyata Wumuchi dan Bu Hengso saling mengenal. Mereka berdua adalah mantan perwira pasukan dinasti Goryeo. Akan tetapi Bu Hengso karena sangat berambisi untuk menjadi penguasa, ia melawan perintah untuk mundur untuk merawat pasukan yang terluka terlebih dahulu. Malah dia membunuh pasukan yang terluka dan Wumuchi yang mengetahuinya menangkap Bu Hengso sehingga membuat Bu Hengso sangat dendam. Wumuchi yang terpojok oleh Bu Hengso dan pasukannya melarikan diri ke dalam sungai. Kapten Rang pun kembali dan berusaha menyelamatkan Wumuchi, akan tetapi tiba-tiba seekor ikan paus memakan mereka berdua. Para awak kapal yang sudah putus asa karena mengira sang kapten telah mati, tiba-tiba dikejutkan dengan ikan paus yang memuntahkan Wumuchi dan Kapten Rang kembali ke kapal. Lanjut scene berikutnya, Kapten Rang kemudian bermimpi mengenai bendera bergambar goblin. Ia yakin bahwa itu adalah peta harta karun yang sesungguhnya. Kemudian dia mengatakannya pada Wumuchi dan awak kapal. Ia meminta untuk memutar haluan kembali ke gua tersebut. Akan tetapi, Hagio mengatakan hal itu tidak perlu dan mengatakan kalau Maki sudah melihatnya dan membaca peta harta karun tersebut. Maki pun dipaksa untuk mengatakan di mana lokasinya. Akan tetapi Maki tidak mau mengatakannya. Wumuchi yang tahu ambisi Maki yang ingin menjadi kapten mengatakan kepada mereka untuk membuat pilihan. Sehingga dibuatlah pilihan antara Kapten Rang tetap menjadi kapten atau Maki yang menjadi kapten dan mencari harta karun. Akhirnya sebagian besar awak kapal memilih Maki menjadi kapten supaya tetap bisa mencari harta karun. Walaupun Maki mengatakan harta karunnya berada di Pulau Petir yang jauh lebih berbahaya daripada gua bawah laut, mereka pun tetap berangkat. Di sisi lain, Bu Hengso juga ikut menuju ke Pulau Petir, di mana ia ternyata bisa membaca peta harta karun pada bendera goblin tersebut. Akhirnya, Maki pun meraih mimpinya menjadi seorang kapten, dan Kapten Rang pun turun posisi dan malah menjadi tukang masak di kapalnya sendiri. Yang mana para awak kapal tidak suka dengan masakannya dan hanya Wumuchi lah yang pura-pura menyukainya. 천천히 먹어. 앞으로 자주 해줄게. Setelah beberapa hari berlayar, mereka pun dikejutkan dengan awan hitam yang muncul tiba-tiba. Langit menjadi hitam dan petir menyambar terus-menerus.
Kapten Rang pun memerintahkan untuk segera menurunkan layar, akan tetapi Maki yang merasa bahwa dialah kaptennya tidak menurutinya. Sehingga kapal pun tersambar petir dan hampir tenggelam. Berbeda dengan bajak laut Kapten Rang, Bu Hengsu menempatkan beberapa benda elektromagnetik di sisi kapalnya sehingga kapal mereka pun aman dari sambaran petir. Akhirnya Kapten Rang yang mengambil alih kemudi dapat membawa kapalnya melewati badai petir dan mendekati pulau yang diyakini adalah pulau tempat harta karun tersebut disembunyikan. Sesampainya di pulau tersebut, Maki diminta untuk menunjukkan lokasi pasti harta karun tersebut, dan ternyata Maki pun tidak tahu persis di mana letaknya. Karena saking putus asanya, Maki malah menyuruh mereka menggali lubang untuk mencarinya. Para awak kapal yang kesal dengan perintah-perintah Maki pun berencana untuk mengubur Maki di lubang tersebut. Maki yang mendengarnya langsung kabur terbirit-birit. Wumuchi dan juga Kapten Rang berdiskusi di mana kemungkinan harta karun tersebut disembunyikan. Dan Wumuchi pun mengatakan kalau dia yakin hartanya ada di atas gunung. Dia pun berinisiatif untuk pergi ke sana sendirian untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dan Wumuchi mengatakan dia melakukannya untuk Kapten Rang. Perkataan Wumuchi pun membuat Kapten Rang tersipu. Wumuchi yang merasa di atas angin ingin mengambil kesempatan ini untuk mencium Kapten Rang. Akan tetapi Kapten Rang ternyata hanya ingin memberi dia bekal super enak yang ia masak sendiri. 야, 이거 맛있는 거잖아. Sesampainya di puncak gunung, Wumuchi pun menemukan desa yang tidak berpenghuni dan menemukan 12 tombak yang memiliki bendera dengan identitas mantan para jenderal dinasti Goryeo. Namun tiba-tiba Bu Hengso dan pasukannya muncul di tempat tersebut dan ia yakin kalau harta karun pasti terkubur di antara tombak-tombak tersebut. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk mencabutnya. Akan tetapi ketika tombak-tombaknya dicabut, anak buahnya mati disambar petir dan juga ada tombak yang tiba-tiba muncul dari tanah. Bu Hengsu pun kemudian memecahkan misterinya dengan mengingat jenderal terakhir dinasti Goryeo. Kemudian Bu Hengsu dengan sendirinya mencabut tombak jenderal tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mulai menggalinya. Di tempat lain, Maki yang bersembunyi dari kejaran para awak kapal tiba-tiba bertemu dengan seekor pinguin, di mana di mulut pinguin tersebut ada sebatang emas. Maki pun keluar dari persembunyiannya dan mengatakan kepada para awak kapal sehingga mereka pun menjadi semangat kembali. Mereka pun menginterogasi pinguin tersebut yang sudah dipastikan tidak ada jawaban. 어디서 났냐고. 시방 빨리 말을 해. Ketika lagi asik menginterogasi, mereka dikejutkan dengan suara meriam dari arah laut, di mana kapal mereka sedang dihancurkan oleh kapal Bu Hengso. Kapten Rang pun sangat sedih dan marah sehingga dia memutuskan untuk membagi dua kelompok. Kapten Rang dan bajak laut kembali ke laut untuk merebut kapal Bu Hengso sebagai gantinya. Dan para bandit membantu Wumuchi di atas gunung. Wumuchi yang sedang bersembunyi pun akhirnya ketahuan oleh Bu Hengso. Anak Bu Hengso pun langsung berusaha untuk membunuhnya. Setelah penggalian selesai, Bu Hengso tidak juga menemukan harta karun di dalamnya, melainkan hanya sebuah topeng goblin yang menjadi petunjuk berikutnya. Sampai akhirnya Wumuchi merebut topeng tersebut dan berusaha kabur. Anak buah Wumuchi pun muncul dan mereka pun bertarung kembali. Bu Hengso yang kesal dengan Wumuchi pun berusaha membunuhnya. Saat pertarungan semakin sengit, tanpa sadar topeng goblin pun terjatuh. Di saat semua orang lagi sibuk bertarung, Maki malah sibuk mengejar pinguinnya. Dan ia malah terseret ke laut dan topeng goblin yang terjatuh secara kebetulan tepat mengenai kepala Maki. Maki pun mengambil topeng tersebut dan secara kebetulan lagi Maki melihat gua yang bentuk pintu masuknya mirip dengan topeng tersebut. Di dalam gua, Maki menemukan kapal yang penuh dengan harta karun. Maki pun sangat senang dan mengira akan bisa menguasainya dengan mudah. Akan tetapi, kapal kemudian dipenuhi oleh para pinguin dan membuli Maki habis-habisan.
보자니까 나 해적왕. Setelah Kapten Rang menyelamatkan awak kapalnya, dia pun membalas menyerbu, dan ia bersama para awak kapal bertarung habis-habisan. Lagi asik-asiknya bertarung, tiba-tiba muncul semburan api dari dalam laut, yang membuat kapal yang harusnya mereka rebut menjadi hancur. Saat keadaan semakin gawat, tiba-tiba lagi si Magi muncul membawa kapal yang penuh emas tersebut, dan menyelamatkan Kapten Rang bersama seluruh para awak kapal. Mereka pun sangat senang dengan harta karun yang mereka lihat di kapal. Tetapi baru sebentar saja mereka merasakan kebahagiaan, tiba-tiba muncul pusaran air laut yang sangat besar dan mulai menyeret kapal mereka ke dalam laut. Tetapi dengan pengalaman Kapten Rang di lautan, mereka pun berhasil lolos dari pusaran maut tersebut. Kemudian Kapten Rang membawa kapal ke tempat yang aman dan mereka pun selamat. Wu Muji dan Bu Heungsu yang sedari tadi menonton dari atas pun kembali melanjutkan pertarungannya. Wu Muji pun berhasil ditusuk dan hampir kalah. Akan tetapi keberuntungan berpihak padanya. Dengan bantuan petir dan pedang lemparan anak buahnya, ia berhasil menebas Bu Heungsu. Akhirnya mereka semua pun selamat dan kembali ke kapal. Happy ending.